Cek. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. Makana min ni'matin faminallahi masyaallah. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah masyaallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah masyaallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahilladzi ajma'ana fi hadzal masjidil mubarak. Walhamdulillahilladzi ajma'ana fi hadzal barnamij al mubarak. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ulama anal a'izza, para habaibanal kurama, masyayikhanal fudala. Akhussu bidzikri, beliau panjenenganipun Romo Kiai Zubaidi Humaidi, panjenenganipun Romo Kiai Salahuddin, dumateng panjenenganipun Al Habib Hasani ibn Yahya, panjenenganipun Romo Kiai Fauzi Rauf, panjenenganipun Romo Kiai Najahul Umam, Romo Kiai Mashudi, dalah sedaya para kiai, para habaib, para asatid yang saya muliakan, kepada beliau Akhinal Karim Romo Kiai Fuad Faruk, para ibu nyai yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kawula dumateng panjenengan sedaya. Kepada segenap panitia acara pertemuan kita malam hari ini yang luar biasa, pertemuan pelantikan dan juga pengajian. Jazakumullah ahsanal jaza. Segenap para panitia yang baru saja dilantik, kita doakan semoga panitia yang baru saja dilantik ini seperti manuk geladik cucu abang, mari dilantik ayo ndang tandang. Ojo kaya manuk geladik cucu ijo, mari dilantik lah kok loyo. Luweh-luweh jangan sampai seperti manuk geladik cucu ijo, mari dilantik lah kok sibuk golek bojo. Matur suwun dumateng Kiai Nur Komari yang menurut prasangka beliau telah berhasil mengeprank saya untuk hadir di bawean. Terima kasih dan semoga Allah membalas dari apa yang telah panjenengan lakukan kepada saya. Sebenarnya ketika berangkat saya pun juga sudah mempersiapkan diri. Semalaman saya tidak tidur sebelum keberangkatan ke Pulau Bawean. Jadi setelah
saya masuk ke dalam kapal, baru 5 menit saya langsung memejamkan mata. Dan alhamdulillah tanpa terasa 5 jam berlalu, saya membuka mata kembali. 10 menit kemudian saya baru berlabuh di Pulau Bawean. Sehingga perjalanan sebenarnya yang saya rasakan ini sebenarnya tidak lebih dari 20 menit. Dari Gresik ke Bawean. Ini mungkin satu karomah yang dimiliki oleh ketua panitia atau ketua Himasal Bawean, mampu menyirep saya, bisa menidurkan saya di kapal sampai pada akhirnya saya bisa bersilaturahmi dengan panjenengan semuanya. Yang memiliki semangat untuk pertemuan kita malam hari ini tidak hanya Pak Kiai Nur Komari. Saya jauh sebelumnya, apapun yang terjadi pokoknya harus berangkat ke Bawean. Muncaan orang Arab nikah bede setong pepatah, labud damin son'a wa intolas safar. Wajib ke son'a walaupun toh jauh perjalanan. Kita juga bisa mengatakan labud damin Bawean wa intolas safar. Wajib berangkat ke Bawean walaupun toh jauh perjalanan. Tidak jadi masalah. Tepuk tangan untuk Bawean. Alhamdulillah, saya nyampe di Bawean tidak sendirian. Saya didampingi oleh Romo Kiai Haji Asy-Syaikh Al-Kabir Sofaul Huda Ibn Kiai Ma'ruf Khotimul Ma'had Ar-Risalah Lirboyo Kediri, yang tadi beliau telah memberikan sambutan yang kita dengarkan bersama-sama. Saking ngefansnya dengan Kiai Anwar Zahid, saya sendiri namanya dirubah oleh beliau dengan nama Anwar Zahid. Semoga apa yang beliau sampaikan ini sampai didengar oleh Kiai Anwar Zahid. Ya Allah, alhamdulillah dinisbatkan dan disamakan dengan beliau. Semoga saya mendapatkan keberkahan dari Kiai Anwar Zahid. Amin. Dan didampingi oleh 2 pengurus Pondok Pesantren Lirboyo. Alhamdulillah dua-duanya juga masih jomblo. Kita doakan semoga segera mendapatkan jodoh. Amin. Dan segenap para tantretan, saudara-saudara kami dari Pondok Pesantren Lirboyo, alhamdulillah persiapan acara malam hari ini sudah berbulan-bulan lamanya dan luar biasa. Malam hari ini bisa dinyatakan sukses. Acara yang dihadiri oleh sekian ratus insan yang semuanya lesehan dan tidak ada yang bergeming sedikit pun, tetap istiqomah mulai dari ba'dal isya sampai sekarang, dan insya Allah acara akan berlangsung sampai jam 3:30. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang telah disampaikan oleh panjenenganipun Romo Kiai Sofaul Huda ini adalah menjadi mau'izah untuk kita semuanya, menjadi pengingat untuk kita semuanya bahwasannya yang namanya bertolabul ilmi ini sangatlah penting dan penting-pentingnya permasalahan. Mencari ilmu sampai kemudian kita memiliki pendidikan, sampai kita memiliki ilmu, sampai kita memiliki wawasan, itu menjadi pertanda bahwasannya orang itu adalah orang yang hidup. Orang itu adalah orang yang hidup. Berarti kalau orang tidak punya ilmu, dia tidak hidup, alias mati. Ini dikatakan di dalam satu pepatah, pernah disampaikan oleh pendiri daripada negara Singapura yang mirip-mirip dengan Sangkapura.
Bapak bangsa Singapura ini punya satu pepatah, education is life. Pendidikan itu adalah kehidupan. Artinya kalau orang itu tidak punya pendidikan, berarti dia tidak punya kehidupan. Ketika orang bisa dikatakan hidup, berarti ketika dia punya pendidikan. Permasalahannya, kadang itu orang ketika mencari ilmu, dia mengatakan saya mencari ilmu biar dapat pekerjaan, atau saya mencari ilmu biar dapat jodoh anak tetangga yang diidamkan. Saya mencari ilmu biar saya dapat jabatan yang saya impikan. Salah para rawuh. Yang semestinya kita mencari ilmu karena Allah dan kita hidup karena ilmu yang kita miliki. Kenapa? Karena yang namanya education is not preparation for life, but education is life itself. Understand? Yes. Yes. Kalau understand tidak akan saya terjemahkan. Education utawi pendidikan itu is not preparation, duduk kanggo lantaran, for life kanggo kehidupan. But education balik utawi pendidikan iku is life, iku kehidupan. Itself yo awak dewene education. Fahimtum? Berarti tidak usah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Banyak orang mengira bahwa orang mencari ilmu itu tujuannya untuk preparation for life, tujuannya untuk persiapan dia bisa hidup. Seperti halnya mencari ilmu karena untuk jabatan, ya sama seperti mencari ilmu karena untuk sertifikasi, mencari ilmu karena untuk jabatan fungsional, mencari ilmu karena untuk kepangkatan, mencari ilmu karena untuk sesuatu yang diinginkan. Si dialah anak tetangga yang jadi impian, biar nanti sekali melamar langsung diterima. Bukan karena itu, bukan karena preparation for life, tapi sebenarnya yang namanya ilmu itu adalah kehidupan itu sendiri. Sehingga orang kalau tidak punya ilmu berarti dia tak odik muncaan orang Madura. Tapi kalau dia punya ilmu berarti orang neka odik tangki. Ini sudah jauh lama sebelumnya. Sebelum ada satu kaidah yang disampaikan bahwa education is not preparation for life, ini adalah kaidah yang disampaikan oleh seorang tokoh dari Afrika Selatan, tokoh kulit berwarna hitam, yaitu Nelson Mandela. Jauh sebelum Nelson Mandela mengatakan kaidah ini, Al-Imam Az-Zarnuji, muallif daripada kitab Ta'limul Muta'allim, sudah mengatakan bahwasannya al-jahilu kal mayyit fa innahu mayyitun qabla mautihi. Jahil atau orang yang bodoh itu seperti mayit. Fa innahu mayyitun, maka sesungguhnya dia itu sudah mati qabla mautihi, sebelum ajal menjemputnya. Sebelum dia dimasukkan ke dalam liang lahat, maka sebenarnya dia itu sudah mati. Siapa dia? Al-jahil. Siapa dia? Orang yang bodoh. Itu sebenarnya adalah orang yang mati. Kenapa dikatakan orang yang bodoh itu sebagai orang yang sudah mati?
Alasan besarnya adalah li'anna hayatahu ma tanfa', karena kehidupannya tidak ada manfaatnya. Dia hidup tak ada manfaatnya. Boleh. Dia hidup malah justru nyusahin orang lain, nyusahin tetangganya. Betul? Paling susah-susahnya orang itu adalah ketika dia hidup dalam komunitas masyarakat yang bodoh-bodoh semuanya. Dan itu tantangan besar dalam kehidupan. Maka kalau ada orang yang bodoh, ini yang di dekatnya neser onggu, kasihan. Dia serasa mendapatkan musibah, maka kehidupannya tidak ada manfaat. Beda dengan orang mati, yang mati betulan. Orang yang mati betulan itu nggak akan merusui kancane, nggak akan mengganggu temannya. Tapi kalau orang bodoh yang dikatakan sebagai mati secara majazi, dia bisa mengganggu temannya. Makanya Gus Dur itu sangat senang sekali ziarah ke orang-orang yang sudah meninggal. Sempat ditanya, Gus, kenapa panjenengan itu kok suka sekali ziarah ke makamnya orang-orang yang sudah wafat? Kenapa? Jawabannya Gus Dur, lebih enak ngobrol sama orang mati daripada orang hidup. Kalau ngobrol sama orang mati, ini orang yang mati ini selalu mendengarkan kita, selalu mendengarkan omongan kita. Tapi kalau ngobrol sama orang hidup, apalagi orangnya jahil, dia tidak akan pernah mendengarkan kita. Walaupun toh mendengar, dia nggak akan paham dengan ucapan kita. Understand? Alhamdulillah, berarti kalian hidup semuanya. Artinya berarti panjenengan punya ilmu semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Maka disinilah pentingnya. Kenapa kita harus menyekolahkan anak kita? Kenapa kita harus memesantrenkan anak kita? Kenapa kita harus memondokkan anak kita? Kenapa kita harus mengirim anak kita untuk belajar, untuk bertolabul ilmi? Bukan dalam rangka biar nanti kamu dapat jabatan, nak. Bukan dalam rangka biar kamu nanti dapat sertifikasi, nak. Biar kamu nanti dapat ini dan itu. Bukan. Biar kamu bisa hidup seperti hidupnya orang yang hakiki. Penting. Panjenengan memondokkan anak, panjenengan menyekolahkan anak, panjenengan memadrasahkan anak, panjenengan meminterkan anak, itu berarti adalah panjenengan menghidupkan anak panjenengan sendiri. Kalau cuma hanya sekedar membuat anak, semuanya bisa. Tapi untuk membuat anak yang hakiki, belum tentu semuanya bisa. Betul? Maka buatlah anak dan kemudian jadikanlah anak itu menjadi anak yang betul-betul rajulun hakikiyun. Ini yang menjadi tugas kita. Ini yang menjadi kewajiban kita. Kewajiban orang tua itu tidak hanya sekedar mewujudkan anaknya untuk keluar dan dia bisa hidup di dunia. Tidak. Yang namanya orang tua wajib mulai dari ahsana ismahu, membaguskan namanya sang anak. Ketika anak itu lahir, tolong kasih nama yang baik, kasih nama yang bagus. Karena yang namanya ismul walad itu adalah doaun lahu. Karena yang namanya anak itu adalah doa untuk anak itu. Kasih nama yang bagus, kasih nama selamat. Itu walaupun toh ketabrak truk tetap selamat. Itu walaupun toh guling di kapal, nyelam di laut, kenter ada di sungai, tetap dia namanya selamat. Masuk rumah sakit berkali-kali tetap namanya, walaupun toh mati, yang mati tetap selamat. Sehingga insya Allah akan selalu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih nama yang baik.
Di tempat saya ada yang namanya Pak Waras. Itu satu kelas sama saya. Dan semoga beliau juga melihat ini acara kita malam hari ini. Ya, semoga juga para jamaah-jamaah YouTubiyah dan jamaah Instagramiyah, wal Facebookiyah serta TikTokiyah ini bisa mengambil faidah daripada acara kita malam hari ini. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kiai Nur Komari al-Masyhuru fi alamil YouTubiyah. Masya Allah. Ini sesuatu yang sebenarnya saya pun juga tidak berkenan. Bagaimana saya sebenarnya tidak punya akun YouTube, saya juga tidak punya atau tidak aktif berinstagram serta berfacebook, apalagi bertiktok. Itu juga saya sebenarnya tidak aktif di dunia itu. Tapi entah kenapa ada yang mengaktifasikan saya. Saya ini yang tidak paham kenapa kok saya diaktifasikan di dunia-dunia tersebut. Wa ma kullu syuhratin 'alayya 'azimah. Tidak ada yang namanya viralisme atau kemasyhuran, itu adalah sangat berarti bagi saya. Wa ma kullu syuhratin 'alayya 'azimah. Fa Fir'aunu masyhurun fa fa'alatus syarr. Yang namanya Fir'aun itu masyhur. Fir'aun itu viral. Sampai hari kiamat semuanya pasti akan mengenal yang namanya Fir'aun. Tapi fa fa'alatus syarr. Tapi dia adalah orang yang berbuat kejelekan. Artinya apa? Pengen viral gampang. Pengen viral gampang. Pokoknya kholaf yukraf, berbuatlah sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya, pasti langsung terkenal. Yakin itu. Kalian di sini kan semuanya pada duduk dan pada diam mendengarkan. Ini kalau ada satu langsung berdiri dan teriak, itu langsung dikenal oleh semuanya. Pokoknya kholaf yukraf, berbeda dengan yang lain, pasti akan mudah terkenal. Makanya viral itu gampang sebenarnya. Tapi wa ba'du humulin durratun fawqa durrah mislu lailatul qadri yukhfa hasanatuha. Tapi ada satu sebagian yang sangat humul, yang sangat tidak terkenal, yang sangat tersembunyi, tapi dia seperti berlian, menyala seperti berlian. Contohnya apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar viral. Siapa yang nggak kenal dengan Lailatul Qadar? Betul? Betul. Tapi apakah kalian tahu Lailatul Qadar itu tempatnya itu di tanggal berapa? Di bulan Ramadan tanggal berapa? Semua orang berburu Lailatul Qadar. Tapi hakikat turunnya Lailatul Qadar itu menjadi rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang paling penting, viralisme yang paling penting itu adalah kebaikannya, bukan tokoh figurannya. Karena kalau tokoh figurannya mudah untuk direalisasikan, tapi kalau kebaikan yang diviralkan, itulah satu viral yang hakiki. Seperti halnya Lailatul Qadar. Jadi mudah, viral itu mudah. Nah, ini ada satu kisah seperti yang dilakukan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Malik. Beliau adalah penulis daripada kitab Alfiyah Ibnu Malik. Konon dalam satu kisah, Al-Imam Muhammad Ibnu Malik ini adalah satu kiai, satu ulama yang pondoknya, di dalam pondoknya itu santrinya nggak banyak-banyak. Alias kalau istilah orang sekarang, beliau itu adalah kiai yang pada waktu hidupnya followersnya nggak banyak-banyak,
subscribersnya juga nggak banyak-banyak. Pernah beliau sampai melakukan satu hal yang membuat heboh. Apa itu? Beliau pernah keluar dari rumah, kemudian di pasar, beliau langsung mengatakan, "Ya ma'syaral muslimin, wahai golongan orang-orang muslim, ana indi qaidatun nahwi was saraf wa ilmin lughah." Aku punya ilmu lughat bahasa Arab, aku punya ilmu nahwu, aku punya ilmu sorof. Siapa yang ingin belajar kepadaku, silakan masuk ke rumah. Ayo masuk ke rumah, akan saya ajari. Ini ilmu nahwu, ini ilmu sorof, ini kaidah lughah Arabiyah, akan aku ajari kalian. Jadi Muhammad ibnu Malik itu sampai promosi kepada masyarakat. Makanya sampai sekarang wajar ada pondok pesantren bikin plan, bikin iklan, terima PPDB, terima pendaftaran santri baru. Nggak usah khawatir, sebelumnya Muhammad ibnu Malik yang ngarang Alfiyah itu pun juga promosi akan ilmunya, nggak masalah. Sama seperti dokter-dokter spesialis ataupun dokter umum, itu pun juga punya plan dalam mengiklankan ilmunya. Ahli bedah tulang, ahli gigi, ahli gizi, dokter umum, sama. Imam Ibnu Malik pernah melakukan seperti itu sebelumnya. Aku ahli nahwu, aku punya ilmu nahwu, aku punya ilmu sorof, aku punya ilmu kaidah lughah Arabiyah, silahkan datang kepadaku. Tapi unfortunately, sayang sekali, pada waktu itu tidak ada orang yang mendaftarkan diri ke pondok pesantrennya Muhammad ibnu Malik pada waktu itu. Sampai ada salah satu tetangganya datang kepada Muhammad ibnu Malik, "Ya Muhammad ibnu Malik, ya Allah, sampean loh sampai memberikan iklan, sampai promosi tentang pondok sampean, tapi nggak ada yang daftar. Kasihan deh lo." Apa jawab Muhammad ibnu Malik? Apa jawabannya? "Aku malah bersyukur kepada Allah. Kalau sudah demikian, ana baro'ah, aku sudah merdeka, aku sudah lepas tanggung jawab daripada untuk mentransferkan ilmu yang aku miliki. Aku sudah baro'ah dari kewajiban saya. Aku sudah keluar dari kewajiban saya." Apa? Memberikan ilmu kepada orang lain. Ketika aku sudah mengiklankan dan tidak ada yang mau, ya sudah. Ini artinya bagaimana? Yang namanya iklan-iklan pondok tetap lanjutkan. Walaupun toh pondoknya itu kemudian sedikit yang daftar. Jangan terus kemudian banting setir, pindah profesi, jadi kiai, buka pondok ora payu, wis pondoke ganti kos-kosan ae. Wonten apa mboten? Wonten. Wonten nggih. Ganti profesi, bangun bangunan ora enek sing daftar, gak gelem enek sing dadi santri, akhire pondoke dadi kandang ayam. Pondoke dadi kandang wedhus, berubah santrinya dadi santri wedhus, santri ayam. Jangan patah semangat. Muhammad ibnu Malik tetap melanjutkan perjuangannya li'i'la'i kalimatillah wa li sya'airil Islam, sehingga salah satu muridnya Al-Imam Muhammad ibnu Malik itu ada yang namanya Syaraf ibn Yahya An-Nawawi atau Imam Nawawi, pengarang daripada kitab Riyadhus Shalihin. Itu Imam Nawawi. Siapa yang nggak kenal dengan Imam Nawawi? Semuanya pasti tahu dengan nama Nawawi, karena setiap daerah itu pasti ada yang namanya Pak Nawawi.
Tapi yang saya maksud di sini adalah Imam Nawawi yang betulan, Syaraf ibn Yahya an-Nawawi, pengarang daripada kitab Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab yang lain. Itu muridnya Muhammad ibnu Malik. Subhanallah. Pada waktu itu Imam Nawawi mengatakan kepada gurunya Muhammad ibnu Malik, saya ini menemukan hadis. Kata Muhammad ibnu Malik, gimana bunyi hadisnya? Di situ dikatakan orang-orang kafir Quraisy berkata kepada sahabatnya Rasulullah, lana la uzza wala uzza lakum. Kami ini orang-orang kafir Quraisy, ya, dia mengatakan saya ini punya Uzza wala uzza lakum, dan kalian tidak punya Uzza. Kami ini punya Tuhan yang namanya Uzza, sedangkan kalian orang Muslim tidak punya Tuhan yang namanya Uzza. Gimana saya menjawabnya ya Rasulullah? Di situ Rasulullah bertanya, ala tujibu lahum? Apakah kamu tidak menjawabnya? Bagaimana kami menjawabnya ya Rasulullah? Lanal maula wala maula lakum. Kami punya Allah yang melindungi kami, sedangkan kamu tidak punya Allah yang melindungi kalian. Mahalu syahidnya atau tempat pembahasannya itu pada kalimat ala tujibu lahum. Itu sebenarnya adalah fi'il mudhari' atau af'alul khamsah. Kemasukanlah, dan lanya itu bukan lanahi, tapi lanya lanafi. Ala tujibu lahum. Permasalahannya, kenapa nun yang ada di dalam fi'lul atau af'alul khamsah itu terbuang, padahal dalam keadaan rofa? Dalam keadaan rofa mestinya subutun nun itu menjadi tanda daripada alamat rofaknya, tapi di situ dibuang, padahal tidak dalam keadaan jazm. Kalau jazm baru dibuang. Ini yang ditanyakan oleh Al-Imam An-Nawawi kepada Muhammad ibnu Malik. Apa jawab Muhammad ibnu Malik? Karena subutun nun itu adalah pengganti daripada dhammah di dalam i'rab rafa, dan dalam bacaan Al-Quran yang namanya dhammah itu terkadang ditakhfif di dalam bacaan Al-Quran, sehingga terkadang yang namanya nun itu pun juga ditakhfif bacaannya dengan cara dibuang. Ini pelajaran yang disampaikan oleh Muhammad ibnu Malik kepada Imam Nawawi. Kalau panjenengan ingin mempelajari lebih dalam tentang permasalahan i'rab rafa, nasab, jar, jazm serta alamat daripada alamatul i'rab, silahkan datang ke pondok pesantren. Bukan waktunya di sini saya menjelaskan alamatul i'rab. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita kembali ke waras teman saya tadi itu. Setelah dari Muhammad ibnu Malik dari Spanyol, karena Muhammad ibnu Malik itu adalah orang dari Andalusia, Spanyol, Sangkapura ke timur terus, nanti pasti nyampe ke Spanyol. Itu dari Spanyol, Andalusia, hebat luar biasa. Spanyol itu bahasanya bukan bahasa Arab, tapi punya ulama besar di bidang ilmu Arab, yaitu Muhammad ibnu Malik. Tidak menutup kemungkinan bahwa yang suatu ketika pasti akan ada ulama besar ahli di bidang bahasa Arab dari Pulau Bawean. Amin ya robbal alamin. Ini Muhammad ibnu Malik dari Andalusia, Spanyol. Dan Spanyol itu kan biasa terkenal dengan sepak bolanya, karena pada tahun 2010 Spanyol menjuarai Piala Dunia, yang pada waktu itu tahun 2010 dia sedang adu final dengan tim dari Belanda. Tapi Masya Allah, itu sangat rumit sekali pertandingan, perpanjangan sampai 2 kali, tapi tidak ada yang mengegolkan. Ini terjadi di, ya Allah, City Soccer, tepatnya itu di Johannesburg atau di negara South Africa, Afrika Selatan. Pertandingan rumit sekali sampai menit-menit terakhir sebelum peluit dari wasit
ditiup menjadi tanda berhentinya perhelatan antara Belanda dan Spanyol. Akhirnya ada satu striker dari Spanyol yang bernama Andreas Iniesta berhasil membobol gawangnya Belanda sehingga skor 1-0 untuk Spanyol. Piala Dunia dimenangkan oleh Spanyol pada waktu itu. Apal saya. Menang saya dulu. Ya Allah. Dan dari Spanyol kita ke Pak Waras dari Kediri. Itu teman saya, satu sekolahan di SDN 4 Lirboyo. Itu namanya Waras. Sehingga itu anak ketika sekolah dipanggil, diabsen oleh gurunya, Waras. Dijawab oleh temannya, sakit Bu. Warasnya sakit, iya, tapi tetap waras toh. Alhamdulillah, waras tetap waras walaupun toh sakit. Jadi jenengan kalau ngasih nama itu yang bagus, karena nama itu akan menjadi doa. Seperti tadi orang namanya Waras, sakit berkali-kali tetap waras. Walaupun toh ditalkin di kuburan, yang ditalkin tetap waras. Ini namanya doa. Jadi nama itu adalah doa untuk putra putri panjenengan. Jangan kasih nama walaupun toh kelihatannya keren. Mohon maaf, hanya sebagai contoh, anak namanya Tony. Ketika ditanya nama lengkapnya siapa, Syaitonir Rajim. Kok bisa dipanggil Tony? Iya, itu ada kependekannya Tony, tapi lengkapnya yang nggak nguatin, Syaitonir Rajim. Alasannya kenapa? Karena Syaitonir Rajim ada di dalam Al-Quran. Dia bilang Syaitonir Rajim ada di dalam Al-Quran. Tidak semua yang di dalam Al-Quran itu artinya baik. Abu Lahab itu juga ada di dalam Al-Quran. Betul? Terus apakah namanya diganti dengan Abu Lahab? Jahannam itu juga ada di dalam Al-Quran. Tapi terus apakah kalian akan mengambil dari Al-Quran terus anaknya diberi nama Abdul Jahannam? Kan tidak. Maka kasih nama yang baik. Ya, kalau mau ambil nama dari bahasa Arab, tolong ditasheh dulu. Halo? Hai. Kalau mau ambil nama dari bahasa Arab, tolong ditasheh dulu kepada yang ngerti bahasa Arab. Ya, jangan angger bahasa Arab terus kemudian dijadikan namanya Abdul Butun. Itu bahasa Arab, tapi artinya lain kalau didengar sama orang yang paham bahasa Arab. Apa Abdul Butun? Hambanya perut, kelihatannya bagus, Abdul Butun. Jadi kita harus betul-betul mentasheh dari nama yang kita berikan kepada anak. Kalau bisa setelah ditasheh oleh ustadz, ditasheh oleh kiai, kemudian di istikharoi, lebih bagus. Dan tidak hanya itu, kewajiban orang tua wa ahsana ta'dibahu, harus membagusi adabnya, harus membagusi akhlaknya. Itu juga kewajiban panjenengan sedoyo. Bu, panjenengan ini adalah al-madrasah al-ula lil aulad. Panjenengan ini adalah madrasah pertama untuk anak-anak panjenengan. Sebelum putra-putri panjenengan mondok pondok pesantren, itu sudah mondok duluan di tempat panjenengan. Understand? Maka apa yang panjenengan lakukan akan direkod, akan ditiru oleh putra-putri panjenengan. Maka kalau di depan putra-putri panjenengan, selain ibu dan juga bapak-bapaknya, tolong dijaga haliyah, makoliyah, tingkah laku dan ucapannya. Karena semuanya yang dikrungu, yang didengar oleh putra-putri panjenengan dari panjenengan akan menjadi takdib,
akan menjadi pelajaran adab untuk putra putri panjenengan. Makanya kalau panjenengan mau berperang, ingin menyelesaikan satu masalah yang belum tuntas, tolong anaknya disingkirkan dulu. Jangan ngebacok antara satu dan yang lain, sedangkan anaknya menjadi penonton. Ada yang seperti itu. Lagi anak tanggung jawabnya sopo. Wah, sampai pisu-pisuan. Lu kowe sing gawe kok. Lu sopo sing ngejak. Wah, sampai pisu-pisuan. Anak enek nang kene ngarep. Ya Allah, wong tuane koplak niku. Wong tua tarung anake enek tanggone ngarepe, wong tuane pisu-pisuan, anake enek tanggone pinggire. Ini koplak nopo koplak? Koplak, naudzubillah min dzalik. Karena apa yang dilihat, yang didengar oleh anak itu akan direkam oleh anak. Makanya jadikanlah anak itu sebagai wasit. Enak seperti itu. Kalau mau menyelesaikan masalah yang belum selesai di antara panjenengan, ketika ada anak, stop terlebih dahulu, berhenti. Kita pending dulu. Gitu. Kita pending dulu. Ya, ada anak kita. Setelah anak nggak ada, baru kemudian ayo kita lanjut berperang lagi. Sebaiknya jangan di sini, di dalam kamar saja. Oh, itu jadikanlah anak itu sebagai wasit, sehingga apa yang panjenengan lakukan di depan anak itu akan menjadi takdir, pelajaran adab untuk putra putri panjenengan. Sama seperti pemain-pemain bola itu loh. Mau driving itu nggak bisa itu kalau di depan wasit, sungkan. Betul? Mau berbuat curang di depan wasit, nggak berani, sungkan. Nah, ketika anak itu diposisikan sebagai wasit, mau selintutan, sungkan. Mau berperang, sungkan. Mau celatu-celatuan sama istri, sama suami, sungkan. Karena ada anak, dan ini ketika anak diposisikan sebagai wasit. Understand? Alhamdulillah. Ini manfaatin gawe anak, manfaatin duwe anak, kok manfaatin gawe anak, manfaatin duwe anak, tapi posisikan anak sebagai wasit. Karena apa yang panjenengan lakukan, apa yang panjenengan ucapkan, ini nanti akan menjadi takdir, akan menjadi tarbiyah, pelajaran untuk putra putri panjenengan. Alhamdulillah, sudah jam 1:30 rasanya. Atur suwun atas rawuh panjenengan semuanya. Semoga insya Allah kita dipertemukan kembali, dan semoga semakin banyak santri-santri dari Bawean, semakin banyak generasi-generasi muda Bawean yang mengembara mencari ilmu, yang semuanya nanti pasti akan memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan untuk masyarakat Bawean. Kita doakan semoga putra putri kita jadi putra putri yang sholihin sholihah, putra putri yang betul-betul jadi qurratu a'yun untuk panjenengan semuanya. Ilmu menjadi ilmu yang manfaat, maslahah, dan barokah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.